Siapakah diri saya? Apakah saya memiliki wajah yang cukup cantik, yang cukup ganteng? Apakah saya ini cukup pintar ya? Dari mana sih saya itu berasal? Siapakah orang tua saya? Dan bagaimana saya bisa lahir ke dunia ini? Apa yang harus saya lakukan selama hidup di dunia ini? Beberapa dari kita pasti pernah memiliki pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang wajar manusia miliki karena setiap orang perlu mengetahui identitas dirinya. Berharga. Itulah makna yang saya dapatkan ketika membaca firman Tuhan hari ini. Siapa yang berharga? Apa tolak ukur seseorang dapat menilai hal atau orang lain adalah berharga? Paulus menganggap jemaat di Filipi begitu berharga karena dari balik penjara Paulus menulis surat ini. Berada di tempat yang tidak nyaman dan keadaan yang sulit, Paulus menyempatkan untuk mengirim kabar ke jemaat di Filipi. Tidak hanya ungkapan sebagai hamba Tuhan dan pemimpin jemaat, Paulus juga menuliskan ucapan syukur, doa, dan kerinduannya kepada jemaat. Paulus mengucap syukur kepada Allah bahwa jemaat masih bersekutu dalam Injil sejak dari hari pertama Injil diberitakan sampai saat ini. Ucapan syukur ini berasal dari jemaat yang memilih untuk tetap percaya dan setia berpegang pada Injil bahkan ketika Paulus udah gak ada bersama dengan mereka lagi. Kesetiaan dan keteguhan jemaat terhadap Injil membuat Paulus yakin tentang pekerjaan Allah. Bahwa Allah telah memulai pekerjaan baik terhadap jemaat dan Allah juga yang akan meneruskan pekerjaan baik itu sampai pada akhir, yaitu hari Yesus Kristus. Ini membuktikan kesetiaan dan penyertaan Allah kepada jemaat. Bahwa Allah itu gak pernah sekali-kali tidur, gak pernah sekali-kali melupakan jemaat. Paulus juga mendoakan jemaat supaya kasihnya semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Supaya akhirnya jemaat bisa memilih yang baik agar suci dan tak bercacat sampai pada hari Kristus. Dan jemaat penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Daripada kita kehabisan ide untuk berdoa bagi diri sendiri, kita bisa mendoakan orang lain seperti Paulus terhadap jemaat Filipi. Memiliki pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian tentang kasih, itu ternyata penting banget untuk didoakan. Karena untuk memilih yang baik diperlukan pertimbangan yang tepat. Ada sih orang yang sulit memilih yang baik, bukan karena mereka gak mampu memilih, tapi karena mereka gak punya pengetahuan dan pengertian yang benar. Sehingga doa Paulus ini gak hanya berdampak untuk masa saat itu aja kepada jemaat di Filipi, tetapi juga masa kini dan juga masa depan kita. Paulus mendoakan supaya jemaat suci dan tak bercacat sampai pada hari Kristus. Doa ini menunjukkan adanya kepedulian mendalam Paulus terhadap keadaan jemaat. Paulus ingin supaya jemaat dapat berhadapan dengan Kristus dalam keadaan suci dan tak bercacat. Terus, apa yang harus dilakukan untuk hidup suci dan tak bercacat ya? Dengan melakukan yang benar,
yaitu perintah-perintah Allah dengan tulus dan murni. Meskipun aku tahu tidak menjamin kemudahan dalam melakukan hal tersebut. Tapi ingat lagi bahwa Yesus turut mengerjakan buah kebenaran untuk memuliakan dan memuji Allah. Nggak perlu menunggu untuk menjadi seorang pemimpin rohani supaya bisa mendoakan orang lain. Ketika hati kita digerakkan oleh Tuhan, doakan aja orang itu supaya memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang kasih. Sehingga akhirnya orang itu dapat memilih yang baik, hidup suci dan tak bercacat, dan melakukan buah kebenaran. Karena Kristus yang sudah mengerjakan itu semua dalam kita. Aku yakin bahwa keadaan dan keberadaan diri kita saat ini hasil dari banyak orang yang mendoakan. Dimulai dari orang tua, mentor, saudara dalam Kristus. Aku mengucap syukur bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena permintaan yang dibawa kepada Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada nggak nama yang kamu ingat saat ini? Nama yang bisa kita bawa dalam doa kita? Ada nggak seseorang yang membuat kita bisa mengucap syukur hari ini karena kesetiaan dan keteguhannya dalam Injil? Coba deh bawa nama orang itu ke hadapan Tuhan. Doakan orang itu supaya firman ini terjadi dalam hidupnya.